Wajar itu, benar itu. Ngamuk-ngamuk. Apa yang dikatakan Andre Taulany benar, karena Andre marah pada saat anaknya dilibatkan dalam proses hukum seperti ini. Bagaimana seorang anak harus dilibatkan dalam proses itu? Anak tidak boleh tahu, harusnya tidak boleh dimasukkan dalam proses-proses seperti ini. Tiba-tiba dipaksa datang ke pengadilan untuk menjadi saksi. Suruh berantem dengan orang tuanya. Bagaimana logika hukum dari mana yang dipakai ini? Anak dilibatkan supaya berantem sama ayahnya. Ini kan kocak kalau cara berpikir seperti ini. Emang nggak punya cara berpikir yang benar. Logika hukumnya nggak ada semuanya. Anak itu jangan dilibatkan dalam konflik orang tua. Orang tua mau berantem saja. Anak jangan diikut-ikut. Anak jangan dibawa untuk membela sana, membela sini. Biar saja anak itu bebas menentukan nasibnya sendiri. Makanya Andri marah-marah pada saat anaknya dibawa ke pengadilan untuk menjadi saksi melawan dirinya sendiri. Tapi apakah Andre tidak tahu bahwa Nggak tahu. datang? Tahunya ada di pengadilan kemarin. Oh, Berarti anak-anaknya sebelumnya berarti anak Tahu kita. Di anaknya kan dari luar negeri kemarin. Tapi itu menyalahkan anak nggak sih, Bang? Apa? Secara menyalahkan. Ya nggak boleh, sama hakimnya ditolak, diusir kan? Nggak boleh. Nggak boleh anak-anak ikut-ikut yang beginian. oh jadi Kan nggak perlu lagi kita ajarin. Masa kita ajarin hukum sama orang yang belajar hukum? Kan otak jadi. artinya tidak hanya dari Nikita Andre aja tapi dari pihak Pengadilan pengadilan pun. melarang. Ditolak, disuruh keluar. Nggak boleh. Sekalipun anak itu sudah di atas 17 tahun. Suruh keluar. Nggak boleh menjadi saksi dalam perkara seperti ini. Nggak boleh. Memang nggak boleh. Yang benar boleh. Nggak boleh. Boleh ada keluarga semenda. Semenda itu misalnya kemenakan dan Keponakan. sebagainya. Tapi kalau anak kandung tidak boleh ikut dalam konflik rumah tangga yang seperti ini. Tidak perlu kita ajarin itu hukum seperti itu. Logika hukumnya tidak ada. Kenapa anak harus dibenturkan sama ayahnya? Kan kacau ini kalau cara berpikir seperti itu. Berarti itu akan menjadi catatan buruk buat dari hakimnya. Gimana, Bang? Maksudnya gimana Dengan catatan? datangnya Maksudnya yang buruk apa yang baik? Urusan rumah tangga itu urusan pribadi, tidak ada yang bisa intervensi. Pada saat seseorang sudah tersakiti, pada saat seseorang sudah merasa menderita, terjadi penderitaan lahir batin yang berkepanjangan, tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah tersebut kecuali diakhiri. Tidak ada yang bisa. Berarti Tidak ada yang bisa memaksa. Karena yang menjalani kehidupan bukan saya, bukan Anda, dan bukan siapapun juga. Adalah mereka yang berumah tangga. Jangan dipaksakan rumah tangga. Di saat seseorang sudah menyatakan tidak sanggup untuk berumah tangga, jangan dipaksakan untuk tetap bertahan. Karena itu adalah neraka nantinya. Menjadikan penderitaan yang berkepanjangan buat mereka. Tapi untuk anak Bang kan ada yang cewek yang masih agak yang kecil. Anak-anak semua sudah dewasa, nggak perlu Yang dicampurin. kecil. Semuanya sudah dewasa. Dewasa menurut hukum. Kompilasi hukum Islam sudah di atas 12 tahun semua, jadi nggak perlu dipersoalkan anak-anak. berarti agenda minggu depan apa Bang untuk selanjutnya? Saya nggak tahu. Dari pihak mereka akan mengajukan apa lagi, saya nggak paham. Kalau misalkan tetap ingin anaknya berarti tetap akan menolak ya Bang? Maksudnya Dari anak pihak gimana? Erika mungkin tetap ingin jadi Bahwa untuk berkonflik dengan orang tuanya, supaya berpihak dan melawan orang tuanya sendiri. Logikanya tidak ada kalau cara berpikir seperti ini ya. Mungkin sidang selanjutnya apa Bang agendanya? Saya nggak tahu, saksi kayaknya. Saksi dari mereka nggak tahu membawa saksi apa, saya nggak paham. Bang, tapi dari terlihatnya dari kedua belah pihak ini memang sama-sama ingin berpisah atau hanya dari Ya, Andre kalau saja? orang sudah mengajukan ke pengadilan itu kan inginnya mengakhiri perkawinan. Iya, dari perempuannya, dari pihak Kita istrinya. nggak nyampurin, yang penting hak seseorang itu yang harus dihormati, di mana seseorang menginginkan adanya sebuah pengakhiran sebuah rumah tangga, di mana dia merasa menderita dan tidak mungkin bisa diperpanjang, karena yang terbaik pada saat proses itu adalah mengakhiri sebuah pernikahan apabila memang sudah tidak bisa lagi dipersatukan. Tidak ada yang boleh memaksa sebuah rumah tangga untuk tetap dipertahankan apabila itu menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan, yang menyebabkan seseorang akan menderita. Jangan dipaksa. Rumah tangga tidak boleh dipaksa, karena rumah tangga itu adalah dari hati, untuk saling mencintai, saling menjaga, dan sebagainya. Manakala sudah merasa tersakiti, manakala sudah merasa terhianati, tidak ada jalan keluar, adalah diakhiri. Berpisah. Ya. Tapi untuk Kartagono gini ada Saya nggak omongan. nyampurin Kartagono gini, karena tugas saya tidak sampai ke sana. Tugas saya membantu. Saya katakan saya bukan pengacaranya dari awal, saya hanya diminta oleh Andre membackup pengacara yang ada, sehingga saya yang memberikan motivasi, saya yang mengarahkan kepada pengacara yang sebelumnya, saya arahkan seperti apa dalam proses hukum ini. Pengacara yang sebenarnya masih ada dan dialah yang bersidang, saya hanya membackup, diminta Andre, abang bantu lawyer yang ada bang,
supaya proses ini berjalan sebagaimana dalam koridor hukum yang sebenarnya. Itulah yang diinginkan Andre sehingga saya turun tangan. Tapi pengacaranya masih tetap ada pengacara lama dan ada tambahan dari saya. Jadi tidak ada pengacara baru, saya bukan pengacara yang baru yang menghilangkan pengacara yang sudah ada. Pengacara yang ada tetap dia menjadi pengacara, hanya tambahan dari saya. Tugas saya membackup pengacara yang ada, membantu dia supaya proses ini bisa berjalan sebagaimana yang diatur dalam kompilasi hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan seperti itu. Ya. Oke.